Ini dia hasil pertandingan Timnas Malaysia U19 versus Australia U19 perebutan tempat ketiga Piala AFF. Kabar gembira, skuad Timnas Indonesia U19 pulih sempurna dan siap di final AFF. Temukan fakta menarik strategi rahasia di balik pemulihan spektakuler Garuda Nusantara di sini. Bikin heboh, Timnas Indonesia U19 bikin mental down Malaysia yang gagal lolos ke final Piala AFF 2024. Simak detik-detik kejutan dan reaksi emosional media Malaysia. Mantap berkelas. Gianni Infantino, Prabowo, dan Erick Thohir bahas kerja sama PSSI dan FIFA. Apa yang disiapkan mereka dan dampaknya bagi sepak bola Indonesia ke depannya? Kejutan transfer. FC Como siap boyong Kevin Dix ke Serie A. Apa alasan besar dibalik ketertarikan klub ini pada pemain keturunan Indonesia dan potensi besar yang dimilikinya? Bombastis mantap. Indra Syafri terpukau dengan progres Timnas U19 Indonesia. Siapkan langkah besar menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Apa strategi hebatnya? Semakin bangga, meskipun dapat banyak tawaran menggiurkan dari Kalik, Shin Tae-yong tetap teguh dan tak tergoda untuk tinggalkan Timnas Indonesia. Apa yang membuatnya bertahan? Sebelum lanjut, minta tolong subscribe channel ini dulu, supaya selalu dapat info terbaru tentang Timnas Indonesia kebanggaan kita semua. Ini dia hasil pertandingan Timnas Malaysia U19 versus Australia U19 perebutan tempat ketiga Piala AFF. Pertandingan perebutan tempat ketiga Piala AFF U19 antara Timnas Malaysia versus Timnas Australia U19 langsung dimulai dengan tempo tinggi. Australia langsung menunjukkan dominasinya dengan menguasai bola dan terus menekan pertahanan Malaysia. Sementara itu, Malaysia lebih memilih bertahan dan sesekali melakukan serangan balik cepat. Meskipun Australia berhasil menciptakan beberapa peluang, penyelesaian akhir mereka masih kurang efektif. Beberapa tendangan dari lini depan Australia melenceng tipis dari gawang atau berhasil dihalau oleh kiper Malaysia yang tampil gemilang. Malaysia masih mengandalkan serangan balik, namun belum ada peluang yang benar-benar membahayakan gawang Australia. Dominasi Australia akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-28. Berawal dari skema tendangan pojok, bola dikirimkan ke kotak penalti dan disambut bola tendangan Younis meluncur deras ke gawang Malaysia tanpa bisa dihalau oleh kiper. Skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Australia. Setelah tertinggal 1 gol, Malaysia mulai mencoba meningkatkan intensitas serangan mereka. Namun pertahanan Australia yang solid berhasil meredam setiap upaya Malaysia untuk mencetak gol. Hingga akhir babak pertama, skor tetap 1-0 untuk keunggulan Australia. Memasuki babak kedua, Australia tetap tampil dominan. Mereka terus menekan pertahanan Malaysia dan mencoba mencetak gol tambahan. Beberapa peluang berhasil mereka ciptakan, namun efektivitas penyelesaian akhir masih menjadi masalah. Malaysia masih kesulitan keluar dari tekanan dan hanya mengandalkan serangan balik yang sporadis. Malaysia tampak kesulitan mengembangkan permainan mereka. Meskipun mencoba melakukan beberapa pergantian pemain untuk menyegarkan lini serang, upaya mereka tetap tidak membuahkan hasil. Australia terus mengontrol jalannya pertandingan dengan penguasaan bola yang baik. Kabar gembira, skuad Timnas Indonesia U19 pulih sempurna dan siap di final AFF. Temukan fakta menarik strategi rahasia di balik pemulihan spektakuler Garuda Nusantara di sini. Pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri menyatakan bahwa timnya sudah siap menghadapi Timnas Thailand U19 di final Piala AFF U19 2024 malam nanti. Meskipun kedua tim hanya memiliki 1 hari untuk mempersiapkan diri setelah semifinal,
Indra menegaskan bahwa tantangan ini harus dihadapi dengan penuh semangat. Kami harus menikmati tantangan ini dan berusaha maksimal untuk mempersiapkan diri menghadapi laga tersebut, ujarnya seperti dilansir dari laman PSSI. Indra yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI menjelaskan bahwa pola latihan tim disesuaikan dengan waktu yang terbatas. Namun, ia menekankan bahwa ini bukan masalah besar bagi Arkan Kakak dan rekan-rekannya. Dengan waktu yang mepet, kami membuat sesi kelas, ada sesi psikolog untuk kesiapan mental pemain menghadapi pertandingan besok, jelas Coach IS. Pada sore kemarin, tim U19 melakukan recovery fisik dan para pemain yang tidak bermain mendapatkan sesi latihan yang berbeda. Coach Indra menyampaikan kabar gembira bahwa kondisi fisik timnya sudah berangsur pulih untuk pertandingan final. Alhamdulillah sampai siang hari ini para pemain mulai pulih secara perlahan, termasuk juga tim medis kami yang bekerja sangat baik melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat recovery pemain, jelas Coach Indra. Dengan semangat dan persiapan matang, Timnas Indonesia 19 siap memberikan yang terbaik dalam pertandingan melawan Thailand malam ini. Semua mata akan tertuju pada laga seru ini yang menjadi penentu juara Piala AFF U19 2024. Bikin heboh, Timnas Indonesia U19 bikin mental down Malaysia yang gagal lolos ke final Piala AFF 2024. Simak detik-detik kejutan dan reaksi emosional media Malaysia. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan rival beratnya Malaysia dalam semifinal Piala AFF U19 2024 yang berlangsung sengit di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan yang penuh tensi ini berakhir dengan kemenangan tipis 1-0 untuk Garuda Muda. Gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Muhammad Al-Farzi Buffon pada menit ke-78 melalui tendangan keras yang tak mampu diantisipasi oleh kiper Malaysia. Momen tersebut menggetarkan stadion dan menghancurkan mimpi Harimau Malaya untuk mempertahankan gelar juara mereka. Media-media di Malaysia turut menyoroti kekalahan mengejutkan Timnas U19 mereka. Salah satu media ternama, B Harian, dalam judul beritanya menyebut bahwa Indonesia telah melebur impian skuad U19 negara. Sementara itu, media Harimau Malaya mengakui bahwa tim yang dilatih oleh Jose Torres kalah kelas dari Timnas Indonesia U19. Unggahan di Instagram @harimaumalaya berbunyi, bola terkena kaki kiper sangat tidak beruntung. Apapun hasilnya, selamat kepada saudara serumpun. Kami akan mencoba lagi di lain waktu. Kemenangan ini membuka jalan bagi Timnas Indonesia U19 untuk menghadapi Thailand di partai puncak. Sementara itu, Timnas Malaysia U19 akan berhadapan dengan Timnas Australia dalam perebutan tempat ketiga. Dengan semangat yang membara, Garuda Muda siap menorehkan prestasi gemilang di final Piala AFF U19 2024. Semua mata kini tertuju pada laga puncak yang akan menentukan siapa yang akan menjadi juara tahun ini. Mantap berkelas. Gianni Infantino, Prabowo, dan Erick Thohir bahas kerja sama PSSI dan FIFA. Apa yang disiapkan mereka dan dampaknya bagi sepak bola Indonesia ke depannya? Presiden FIFA Gianni Infantino baru-baru ini bertemu dengan Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, di Paris untuk membahas pengembangan kerjasama antara FIFA dan PSSI. Pertemuan penting ini juga dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Dito Aryo Tejo serta Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Infantino menyatakan kami berdiskusi tentang hubungan kerja yang sangat baik antara FIFA dan Indonesia serta PSSI serta kemajuan pesat yang telah dicapai oleh negara ini dalam beberapa waktu terakhir. Kami juga berbicara mengenai peningkatan popularitas sepak bola di kalangan anak muda.
Selain itu, Infantino mengapresiasi keberhasilan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 FIFA yang merupakan turnamen FIFA pertama yang diselenggarakan di Indonesia. Indonesia telah menjadi tuan rumah yang luar biasa untuk Piala Dunia U17 FIFA tahun lalu. Semua pengunjung termasuk saya sangat terkesan dengan keramahan dan sambutan hangat yang diterima. Terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia sangat mencintai sepak bola, ujarnya. Saat pembukaan Piala Dunia U17 2023, Infantino dan Erick Thohir juga meresmikan kantor regional FIFA yang baru di Jakarta serta menandatangani nota kesepahaman. Dalam perjanjian ini, keamanan stadion menjadi salah satu prioritas utama dalam transformasi sepak bola Indonesia. Sebagai bagian dari inisiatif ini, tim khusus dari FIFA akan mengunjungi 8 stadion di 4 provinsi Indonesia antara 20 hingga 25 Mei 2024. Program FIFA Forward juga akan mendanai pembangunan pusat pelatihan nasional PSSI yang pertama di Ibu Kota Baru Indonesia IKN. Pusat pelatihan ini akan mencakup pembangunan lapangan dengan rumput alami dan sintetis, serta fasilitas seperti asrama dan ruang ganti. Infantino menambahkan, "Saya telah menyampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo bahwa FIFA siap membantu Indonesia dalam mengembangkan potensi sepak bolanya yang besar. Dan saya berharap dapat terus bekerja sama di masa depan." Pertemuan ini menandai langkah penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah dengan dukungan penuh dari FIFA. Dengan berbagai inisiatif dan proyek ambisius, harapan besar diletakkan pada pundak generasi muda Indonesia untuk membawa sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Kejutan transfer. FC Como siap boyong Kevin Dix ke Serie A. Apa alasan besar dibalik ketertarikan klub ini pada pemain keturunan Indonesia dan potensi besar yang dimilikinya? Klub Serie A Italia Como dikabarkan tertarik merekrut pemain keturunan Indonesia, Kevin Dix, pada bursa transfer musim panas 2024. Kabar mengejutkan ini pertama kali disampaikan oleh akun Instagram @footballindonesia yang menyebutkan bahwa Como sangat berminat pada pemain yang saat ini memperkuat Copenhagen tersebut. FC Como ingin membeli Kevin Dix dari Copenhagen. Como telah menawarkan 5 juta euro untuk Kevin Dix yang kontraknya tersisa 1 tahun di FC Copenhagen, demikian bunyi laporan dari akun tersebut. Kevin Dix saat ini masih bermain untuk Copenhagen, namun kontraknya dengan klub asal Denmark tersebut hanya tersisa 1 tahun lagi dan akan berakhir pada musim panas 2025. Como melihat situasi ini sebagai peluang emas untuk merekrut Dix. Jika Copenhagen tidak memperpanjang kontrak Dix, maka sekarang adalah waktu yang tepat untuk menjualnya. Jika Copenhagen tidak menjual Dix pada musim panas 2024 ini, maka pemain berusia 27 tahun tersebut bisa pergi dengan status bebas transfer pada akhir musim 2024 hingga 2025. Namun, jika Copenhagen masih tertarik menggunakan jasa Dix, ada kemungkinan dia mendapatkan kontrak baru selama musim 2024 hingga 2025. Jadi, keputusan kini berada di tangan Copenhagen apakah mereka mau melepas Dix atau tidak. Como ternyata sudah lama mengincar Kevin Dix. Tidak mengherankan jika klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia ini semakin gencar untuk merekrutnya. Menurut informasi dari media Denmark, Como telah lama menunjukkan ketertarikannya pada Kevin Dix. Dan tawaran terbaru mereka sudah meningkat ke level di mana FC Copenhagen harus menanggapi permintaan tersebut dengan serius, yakni 5 juta euro. Demikian laporan tersebut. Jika Como berhasil merekrut Dix, maka nuansa Indonesia di klub tersebut akan semakin kental. Dix yang merupakan pemain keturunan Indonesia akan bergabung dengan klub yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia, menambah kekuatan dan warna baru bagi tim Como.
Transfer ini tidak hanya akan memperkuat skuad Como, tetapi juga membawa kebanggaan tersendiri bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Dengan segala dinamika dan potensi transfer yang ada, semua mata kini tertuju pada perkembangan negosiasi antara Como dan FC Copenhagen. Akankah Kevin Dix menjadi bagian dari tim Como musim depan? Kita tunggu kabar selanjutnya. Bombastis mantap. Indra Syafri terpukau dengan progres timnas U19 Indonesia. Siapkan langkah besar menuju kualifikasi Piala Asia U20 2025. Apa strategi hebatnya? Pelatih Indra Syafri menyatakan kepuasannya atas progres penampilan timnas U19 Indonesia di ASEAN Cup U19 2024. Dengan performa gemilang, timnas U19 Indonesia berhasil melaju hingga laga final dan siap menghadapi Thailand pada partai puncak. Pertandingan final yang mempertemukan timnas U19 Indonesia dan Thailand dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 29 Juli 2024. Sebelumnya, Indonesia berhasil menang atas Malaysia di laga semifinal berkat gol tunggal dari Alvarez Buffon. Sementara itu, Thailand melangkah ke final usai mengalahkan Australia berkat gol bunuh diri dari pemain Australia, Dylan Leonard. Indra Syafri mengungkapkan kebanggaannya terhadap perkembangan timnas U19 Indonesia. Saya melihat anak-anak bermain dari pertandingan pertama sampai pertandingan keempat ini dan saya senang melihat mereka berprogres dengan baik, ujar mantan pelatih Bali United tersebut. Indra juga menegaskan bahwa pencapaian di ASEAN Cup U19 2024 ini akan menjadi pemicu semangat jelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Berdasarkan jadwal, kualifikasi tersebut akan bergulir pada 21 hingga 29 September 2024 dan timnas U20 Indonesia berada di grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Pada laga pertama grup F, timnas U20 Indonesia akan menghadapi Maladewa pada Rabu 25 September 2024. Dilanjutkan dengan melawan Timor Leste pada Jumat 27 September 2024 dan bertemu Yaman 2 hari berselang. Indra Syafri menargetkan agar Kadek Arel DKK bisa lolos ke Piala Asia U20 2025 di Cina. Sebagai informasi, masing-masing pemuncak klasemen dari 10 grup di kualifikasi akan otomatis melaju ke Piala Asia U20 2025 yang diikuti oleh 16 tim. Sementara 5 runner-up terbaik juga akan mendapatkan tiket ke turnamen tersebut. Cina sebagai tuan rumah sudah dipastikan mengunci satu tempat di Piala Asia U20 2025. Ini tim masih dalam proses, tutur Indra Syafri. Kami mulai persiapan sejak Desember 2024 sampai sekarang. Kami diberi target untuk lolos ke kualifikasi AFC Piala Asia U20. Jadi ini ASEAN Cup U19 hanya target sementara, target antara, tutup Indra Syafri. Dengan semangat yang tinggi dan persiapan yang matang, Timnas U19 Indonesia siap memberikan yang terbaik di final ASEAN Cup U19 2024 dan melanjutkan perjuangan mereka menuju Piala Asia U20 2025. Semua mata kini tertuju pada pertandingan krusial ini dan perjalanan mereka selanjutnya. Semakin bangga, meskipun dapat banyak tawaran menggiurkan dari K-League, Shin Tae-yong tetap teguh dan tak tergoda untuk tinggalkan timnas Indonesia. Apa yang membuatnya bertahan? Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya mendapatkan banyak tawaran melatih dari klub-klub K-League di Korea Selatan. Namun ia tetap memilih untuk bertahan di skuad merah putih dengan alasan khusus.
Diketahui bahwa Shin Tae-yong telah menandatangani kontrak baru dengan Timnas Indonesia hingga 2027. Kontrak ini ditandatangani pada akhir Juni, hanya beberapa hari sebelum kontrak lamanya habis. Dalam kontrak baru tersebut, gaji Shin Tae-yong dilaporkan naik, namun ia juga ditargetkan oleh PSSI untuk membawa Timnas Indonesia menembus 100 besar dunia. Saat ini, skuad Garuda berada di peringkat ke-134 berdasarkan ranking FIFA per 20 Juni 2024. Jadi, apa alasan Shin Tae-yong tetap setia melatih Timnas Indonesia meski banyak tawaran dari K-League? Sejujurnya, saya mendapat tawaran tak terhitung dari K-League. Tetapi saya merasa akan sayang sekali jika harus melepaskan tim yang sedang saya bangun di Indonesia, kata Shin Tae-yong kepada media Korea Selatan Chosun, Sabtu (27 Juli 2024). Shin Tae-yong merasa harus melanjutkan apa yang sudah dibangunnya di Timnas Indonesia. Kami baru saja lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi pindah ke tempat lain tidak masuk akal, tegasnya. Bisa dibilang, saya sudah dievaluasi oleh Timnas Indonesia. Saya pikir harus menghasilkan buah pada suatu saat nanti, serunya. Shin Tae-yong juga buka-bukaan mengenai persaingan dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bersaing melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Grup C ini dijuluki sebagai grup neraka karena berisi 3 negara yang sering tampil di Piala Dunia: Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Jepang telah 4 kali lolos ke babak 16 besar dalam 7 kali partisipasinya di Piala Dunia. Australia 2 kali melaju ke per-8 final selama 6 kali bermain di putaran final. Sementara itu, Arab Saudi sekali menembus 16 besar Piala Dunia dari 6 kali pengalamannya. Dari 18 peserta putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dibagi ke 3 grup, hanya juara dan runner-up grup yang akan lolos ke putaran final. Tim peringkat ketiga dan keempat bakal bermain lagi di putaran keempat, sementara tim posisi kelima dan keenam akan tersingkir. Dengan tantangan besar di depan mata, Shin Tae-yong tetap optimis dan berkomitmen untuk membawa Timnas Indonesia mencapai target yang telah ditetapkan. Keputusan untuk tetap melatih Timnas Indonesia menunjukkan dedikasinya yang kuat untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.